ayat 9. Wal yahsal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa faqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya meninggalkan generasi nanti, tapi generasinya doif, generasinya lemah, tidak mau seperti itu. Kami menginginkan orang-orang muslim mempunyai satu biro keislaman yang baik, kemudian juga mempunyai kualitas dari segi keislaman, yaitu baik itu dari akidah, shahihul ibadah, salihul khuluq, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami membuat yang namanya sekolah Islam terpadu. Kemudian berikutnya, ini sudah satu landasan kita bahwa dalam melakukan aktivitas pendidikan kita harus memperhatikan yang disebut dengan potensi yang dimiliki oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Tugas kita adalah memberitahu para manusia yang ada di dunia ini adalah tugas kita sebagai pengajar ataupun sebagai guru, ustadz, mu'alim, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibangun? Yang pertama adalah mereka diberikan pendengaran, telinga, untuk kita masukkan ilmu-ilmu supaya dia mempunyai kecerdasan. Kemudian dia punya mata, kita melihatkan satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini agar mereka mempunyai kepedulian untuk memberdayakan alam ini. Kemudian dia punya hati, kita haluskan hatinya sehingga tumbuh keimanan dengan baik. Kemudian berikutnya kita lihat, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Potensi yang diberikan oleh Allah lewat pendengaran, penglihatan, dan hati, kemudian juga pembelajarannya pun diarahkan untuk membangun penglihatan, pendengaran, dan hati melalui seperti ini. Kita sebagai pendidik ataupun guru punya kewajiban yaitu alaihim ayat ini, mengenalkan ayat-ayat Allah, baik ayatul qauliyah maupun qauliyah kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, wajib ihim, membangun kepribadian, membangun karakter, membangun akhlak kepada anak-anak kita. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mereka memiliki pegangan untuk hidup agar dia bisa melaksanakan kehidupan dengan baik. Inilah yang kita lakukan di sekolah-sekolah Islam terpadu. Oleh karena itu kita juga mengambil konsep yang ditemukan oleh Ibu Sina, yang ini ada hubungannya dengan landasan ideologi tadi, yaitu dia mengatakan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang. Potensi apa itu? Bukan hanya intelektual, tapi yang harus dibangunkan adalah juga akhlak, budi pekerti, moralitas. Selain itu harus mampu menyiapkan seorang agar dapat hidup bermasyarakat dan harus bermakna untuk kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kami punya gambaran CSIT atau Sekolah Islam Terpadu yang ada di Indonesia itu adalah mengantarkan manusia sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang pertama adalah sebagai orang yang harus rajin melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harus dipastikan anak-anak yang dididik melalui Sekolah Islam Terpadu dia adalah ibadahnya sahih, ibadahnya benar, rajin melaksanakan ibadah dan amal-amalnya dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu membekali mereka wa qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi orang-orang yang mempunyai sifat kepemimpinan pada diri. Mereka harus tampil nanti mengisi ruang politik, ekonomi, sosial, budaya dengan landasan keilmuan, landasan keislaman yang kuat. Oleh karena itu kami pilih generasi yang akan kami cetak namanya adalah ulul albab, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil